Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Cari uang lebaran, seorang pria di Labuan Batu Selatan nekat curi sepeda motor. Pemudik modus pakai atribut polisi dihadang petugas di Asahan. 5 titik pos pengamanan larangan mudik di kota Sibolga. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, seorang pria warga Kota Pinang, Labuan Batu Selatan ditangkap petugas kepolisian. Pelaku tertangkap tangan mencuri sepeda motor korban yang terparkir. Setelah diinterogasi, pelaku mengaku mencuri untuk biaya lebaran. Inilah video amatir situasi penangkapan pelaku pencurian sepeda motor di Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Petugas kepolisian yang menangkap pelaku tak kuasa menahan amarah warga, hingga akhirnya pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor Polsekta Kota Pinang. Pelaku berinisial M diinterogasi penyidik kepolisian dan mengakui pencurian sepeda motor yang dilakukannya untuk biaya lebaran. Diamankan oleh anggota kita, oleh unit reskrim Polsek Kota Pinang, sehubungan dengan tindak pidana pencurian pemberatan, yaitu pencurian sepeda motor. Selanjutnya pelaku kita bawa ke Polsek Kota Pinang untuk dilakukan pemeriksaan, untuk diamankan dan kemudian kita proses lanjut ke JPU. Kalau untuk keterangannya Pak, untuk apanya sih Pak ini Pak, dia uang hasil pencurian nanti Pak? Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka bahwa pelaku melakukan pencurian itu digunakan untuk kebutuhan lebaran. Petugas kepolisian turut menyita 1 unit sepeda motor milik korban yang sudah diambil pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Di samping itu pemirsa, meski sudah ada larangan mudik, sejumlah pengendara mobil pribadi dari luar provinsi tetap nekat masuk ke Sumatera Utara. Tim gabungan mewajibkan pengendara dan penumpang yang ingin melintas untuk melakukan rapid test antigen di posko Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Dalam pelaksanaan peniadaan mudik di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, tepatnya perbatasan Provinsi Sumatera Utara dengan Riau, masih banyak pengendara dari luar daerah yang mencoba masuk. Salah seorang pengendara dari Yogyakarta dan melintas menuju Kabupaten Asahan berdalih sudah berada di jalan sebelum pelarangan mudik. Petugas mewajibkan kepada seluruh keluarga untuk melakukan rapid test antigen. Jika reaktif, maka pengendara akan dibawa ke tempat perawatan yang sudah disiapkan. Kasat Patroli Jalan Raya Polda Sumatera Utara AKBP Ari menyebutkan, operasi penyekatan ini guna menekan angka penyebaran COVID-19 di masa libur Lebaran. Penyekatan juga melibatkan petugas lain seperti TNI, pemerintah setempat, dan unsur masyarakat. Pengawasan kegiatan operasi tersebut. Adapun untuk kegiatannya, operasi ketupat ini diutamakan atau dioptimalkan untuk kegiatannya, operasinya itu kegiatan penyekatan. Penyekatan ini terjadi atau dilakukan tidak hanya untuk di tingkat provinsi, atau dilakukan juga untuk di kabupaten dan kota yang melibatkan dari seluruh fungsi, tidak hanya Polri, tapi juga melibatkan juga TNI, dari Dinas Perhubungan, Kesehatan, Satpol PP, dan masyarakat yang lain yang dilibatkan untuk kegiatan kita di sini. Dan kegiatan ini tidak akan bisa berhasil tanpa peran dari masyarakat juga yang sadar jangan sampai terjadi penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara, khususnya di wilayah hukum Polres Labuan Batu. Arus lalu lintas di kawasan Labuhan Batu Selatan terpantau lancar dan tidak ada bus yang melintas. Kendaraan yang lewat didominasi truk dan mobil pribadi. Jika ingin melintas, pengendara diwajibkan menunjukkan surat keterangan rapid antigen kepada petugas gabungan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, sejumlah warga yang tergabung dalam Ibu-Ibu Perwiritan di Pinang Lombang, Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, mendatangi Hotel Melati gotong royong di Pinang Lombang. Warga protes lantaran Hotel Melati diduga kerap digunakan sebagai tempat mesum. Puluhan warga yang tergabung dalam Ibu-Ibu Perwiritan di Pinang Lombang, Labuan Batu, Sumatera Utara menyambangi Hotel Melati gotong royong di sekitar kediaman mereka. Para ibu perwiritan protes lantaran pengelola Hotel Melati diduga mengabaikan ketika hotel kerap digunakan untuk tempat mesum. Tidak hanya protes atas pengelolaan hotel, warga juga kesal lantaran salah seorang remaja di Pinang Lombang tersebut menjadi korban pemerkosaan yang terjadi di Hotel gotong royong. Warga dan orang tua pelaku berbondong-bondong mendatangi manajemen hotel untuk meminta penayangan kamera CCTV. Warga dan orang tua korban ingin menyaksikan detail ciri-ciri fisik pelaku. Korban diketahui merupakan wanita berusia 20 tahun dan memiliki keterbelakangan mental, sehingga korban sulit memberikan informasi identitas pelaku kejahatan yang menimpa dirinya. Kekesalan warga semakin memuncak ketika manajemen hotel tidak memiliki arsip data identitas tamu pengunjung. Manajemen berdalih penyewa tidak diminta identitas apapun ketika menginap di hotel. Sebelumnya warga berharap manajemen dapat memberikan informasi seperti kopi KTP pengunjung, bahkan ketika pasangan yang bukan suami istri menginap, pengelola hotel terkesan mengabaikan. Yuni, warga Pinang Lombang, menyebutkan aksi mereka ini berawal ada seorang wanita memiliki keterbelakangan mental. D, 20 tahun, warga Pinang Lombang, menjadi korban pemerkosaan di hotel tersebut dan mereka meminta pihak hotel agar dapat memberitahukan identitas pelaku agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kami dari Ibu Perwiritan, Pak, merasa keberatan. Kemarin hari Kamis anak kami dibawa ke sini dan terjadi pemerkosaan. Akibat dari hotel ini setiap tamu yang masuk tidak menerapkan identitas KTP. Jadi kami CCTV. Jadi kami tidak bisa mencari pelaku anak kami itu. Jadi kami keberatan hotel ini melakukan penerapan seperti itu. Jadi kami meminta Ibu Perwiritan ini selagi masa berproses hotel ini ditutup. Apalagi Pak, mengingat ini bulan Ramadan. Akan berapa banyak lagi anak kami yang seperti ini di sini nantinya? Korban-korbannya. Kami tidak mau. Korbannya umur berapa, Bu? Umur 20 tahun. 20 tahun tapi anaknya kurang normal, Pak. Normal gitu. Sementara itu, pekerja hotel Ardi Harahap menjelaskan pihaknya tidak dapat memberikan data dan identitas pengunjung hotel kamar nomor 14E. Yang mereka datang berdua, laki-laki dan perempuan, datang ke hotel ini. Mereka masuk dengan menggunakan sepeda motor Mio, BK-nya 388, serinya YAS. Tamu ini sering kemari, Bang? Tamu ini mungkin baru satu kali ini, kemungkinan ya, karena saya baru jalan 3 bulan, Pak, bekerja di sini. Saya baru menerima dia baru kali ini, Pak. Pak, kami cuma menyiapkan kami kadang menanya identitas, cuman mereka tidak menunjukkan, tidak ada, tidak mau mengasih identitas. Cuman kami dari prosedur dari atasan kami, Pak, cuman kami terima juga, Pak, karena prosedur dari atasan kami membilang begitu. Nah, kami sebagai anggota kami terima, Pak, walaupun tidak ada identitas, kami tetap terima karena sebelumnya ataupun selama hotel ini terdiri di sini tidak pernah ada permasalahan walaupun tanpa identitas. Pekerja hotel berdalih sejak hotel beroperasi, pihaknya tidak pernah meminta KTP pengunjung. Bahkan sejak hotel berdiri tidak pernah ada timbul masalah. Terkait hal tersebut, warga sendiri sudah melaporkan kepada pihak kepolisian setempat dan meminta kepada pihak kepolisian agar mengusut dan mencari pelaku pemerkosaan di hotel tersebut. Warga juga meminta kepada pihak Pemkab Labuan Batu Utara, khususnya kepada Bupati, agar mencabut izin operasi dan menutup Hotel Melati terlebih lagi di bulan Ramadan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, di hari pertama larangan mudik, banyak cara pemudik untuk mengelabui petugas. Di Asahan, Sumatera Utara, pemudik memakai atribut polisi, dihadang petugas dan mobil barang yang membawa penumpang dipaksa putar balik kembali ke daerah asal. Pemudik asal Kisaran tujuan Medan ini dihadang oleh petugas di pos pengamanan Meranti Asahan karena meletakkan topi polisi lalu lintas di dashboard mobilnya. Tidak hanya itu, pemudik ini juga memakai atribut kaos polisi berharap perjalanan mudiknya berjalan lancar. Selain itu, mobil barang yang membawa penumpang syarat muatan menuju perbatasan Kabupaten Batubara juga ditemukan petugas. Karena tidak dapat menunjukkan surat rapid antigen dan keterangan kepala desa, pengendara ini dipaksa putar balik. Penyekatan pemudik di wilayah hukum Polres Asahan, puluhan pengendara putar balik ke daerah asal karena tidak dapat menunjukkan surat rapid antigen dan surat perjalanan dinas atau keluar daerah dari pemerintah setempat. Melakukan tugas untuk melakukan penyekatan terhadap kendaraan penumpang yang dicurigai akan melakukan mudik. Dan tadi rekan-rekan bisa lihat ada beberapa kendaraan yang diputarbalikkan, mengingat tidak ada bisa menunjukkan surat tugas maupun yang bersangkutan ingin melakukan mudik. Tadi ada juga yang melabui petugas dengan menaruh atribut. Itu gimana, Bang? Teknik dan taktiknya para pengemudi maupun para masyarakat ya. Kadang-kadang mereka menggunakan cara-cara unik juga untuk mengelabui petugas dengan menggunakan seragam atribut kepolisian kah, TNI kah, atau membuat kendaraan dengan stiker-stiker yang untuk mulai bertugas supaya mungkin di situ harapannya bisa diberikan kebijakan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, warga juga dilakukan tes rapid antigen dan penerapan protokol kesehatan. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri 2021, sebanyak 14.906 warga binaan beragama Muslim di Sumatera Utara menerima remisi. Penyerahan remisi tersebut akan dilakukan di masing-masing unit pelaksanaan teknis lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di wilayah Sumatera Utara. Pemerintah memberikan pemotongan masa hukuman atau remisi kepada sebanyak 14.906 orang narapidana beragama Muslim yang menghuni di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di wilayah Sumatera Utara. Remisi diberikan dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Dari jumlah 14.906 orang tersebut, sebanyak 60 orang diantaranya langsung bebas pada saat Lebaran nanti. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara Imam Suyudi menjelaskan, remisi Lebaran tahun 2021 ini diberikan dengan pemotongan masa tahanan dari 15 hari hingga 2 bulan hukuman, di mana untuk narapidana yang mendapatkan remisi berdasarkan regulasi seperti kasus kriminal umum sebanyak 8.779 orang dan PP 99 tahun 2012 berjumlah 5.491 dan 636 orang berdasarkan PP 28 tahun 2006. Sementara itu penghuni lapas dan rutan se-Sumatera Utara hingga tertanggal 6 Mei 2021 berjumlah 33.142 orang dengan perincian narapidana pria berjumlah 24.657 orang dan narapidana wanita berjumlah 1.153 orang. Angka remisi khusus Hari Raya Idul Fitri tahun 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara akan memberikan remisi khusus sebagian dan remisi khusus seluruhnya atau bebas kepada 14.906 orang. Di antaranya 60 orang akan bebas di Hari Raya Idul Fitri. Rinciannya yang akan bebas yaitu mereka ada yang mendapatkan remisi di antara 15 hari dan 2 bulan. Di antaranya 14.906 itu juga ada kategori remis atau yang mendapatkan adalah warga binaan kasus khusus, yaitu
sebanyak yang mendapatkan yang dari PP 99 2012 5.491 dan PP 28 2006 636. Pihak Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara berharap kepada seluruh narapidana di lingkungan lapas dan rutan agar dapat termotivasi dengan pemberian remisi yang bertujuan baik supaya pada hari besar keagamaan lainnya juga mendapatkan remisi hukuman penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pengemudi mobil sport jenis Lamborghini terlibat adu mulut dengan salah seorang warga yang tinggal di komplek perumahan mewah di Kota Medan, Sumatera Utara. Keributan diduga akibat pengendara tidak terima ditegur oleh warga. Keributan pengemudi mobil sport Lamborghini terjadi di komplek perumahan mewah di Kota Medan, Sumatera Utara pada Minggu malam lalu. Kericuhan diduga akibat pengemudi mobil sport tidak terima ditegur warga. Kericuhan pengemudi mobil sport selanjutnya diabadikan warga dan viral di media sosial seperti Facebook dan Instagram. Berdasarkan alur rekaman video, tampak salah seorang warga berusaha menghadang mobil sport berwarna orange. Mobil tersebut diketahui tengah mencoba memasuki kawasan perumahan. Tidak jelas apa yang menjadi topik pembicaraan, namun menurut sejumlah warga keributan diduga akibat raungan suara mesin mobil Lamborghini. Warga mengaku terusik dengan volume suara yang terdengar. Dalam jejak rekaman video, warga terlihat mendekati pintu sebelah kiri bagian depan komplek perumahan. Seketika kemudian, warga menghentikan laju kendaraan dan mencoba berkomunikasi dengan pengemudi mobil. Namun, pengemudi mobil terkesan mengabaikan himbauan warga dan tetap menekan pedal gas hingga menimbulkan suara raungan mesin deras. Tidak hanya itu, mesin juga mengeluarkan percikan api di bagian knalpot hingga menyebabkan kepanikan dari warga. Insiden ini nyaris berujung adu jotos antara pengendara dengan warga komplek. Usai keributan, pengemudi keluar mobil yang diketahui ternyata sepasang pria dan wanita. Keributan berakhir setelah pengemudi mobil Lamborghini memilih putar balik dan meninggalkan komplek. Kepala Unit Reserse dan Kriminal Polsek Medan Baru, Ibtu Iwan Sitorus membenarkan kericuhan tersebut. Namun petugas kepolisian mengaku belum menerima laporan resmi dari warga. Pihak Polsek Medan Baru akan melakukan pengecekan atas beredarnya informasi di media sosial. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, larangan mudik Hari Raya Idul Fitri resmi diberlakukan pada 6 Mei 2021 oleh pemerintah. Tiap daerah memiliki sejumlah pos pengamanan ataupun penyekatan untuk memantau masyarakat agar tidak melakukan mudik. Di Sibolga, Sumatera Utara, ada 5 titik pos pengamanan larangan mudik yang telah disiapkan. Dalam mengawasi pelaksanaan larangan mudik tersebut, pemerintah Kota Sibolga bersama TNI dan Polri menyiapkan 5 titik pos pengamanan di setiap pintu keluar masuk Kota Sibolga. Petugas akan meminta para pemudik untuk putar arah jika ditemukan masih nekat melaksanakan mudik, bahkan akan diberikan sanksi pidana. Ya, kita tetap adakan penyekatan di setiap pos-pos perbatasan. Tetapi kita harapkan yang mudik juga punya perlengkapan surat jalan, surat pengantar, kemudian patuh, jangan ngeyel. Ada 5 titik di perbatasan pelabuhan laut juga kita buat. Berdasarkan surat edaran Satgas COVID-19, larangan mudik tersebut berlaku mulai 6 Mei sampai 17 Mei mendatang. Rizky Ramadan melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan Sumatera Utara meninjau kesiapan rutan kelas 2B Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat menjelang Lebaran 1442 Hijriah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan Sumatera Utara meninjau kesiapan petugas rutan kelas 2B Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat menjelang Lebaran 1442 Hijriah. Peninjauan mulai dari kesiapan pengamanan, kepedulian pegawai terhadap kebersihan lingkungan kantor, baik dari halaman kantor, ruang kerja, ruang klinik pemeriksaan medis, maupun lingkungan blok kamar hunian. Pemeriksaan alat medis di dalam rutan kelas 2B Pangkalan Brandan juga dilakukan. Dalam pemeriksaan diketahui alat tersebut masih dalam kondisi baik. Selain itu, Kakanwil melihat kegiatan yang ada di rutan seperti kegiatan tanaman hidroponik dan lainnya. Kakanwil Imam Suyudi menjelaskan kegiatan beliau ke rutan Pangkalan Brandan untuk meninjau kesiapan petugas menjelang Lebaran 1442 Hijriah tahun ini. Kesiagaan petugas saya lihat pada siaga, mereka standby di tempat dan saya lihat performanya mereka pada dasarnya telah siap melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing di bagian-bagian yang teknis, di perawatan, di registrasi, di keamanan dan ketertiban, di kegiatan kerja pada dasarnya standby dan melaksanakan tugas di bidangnya masing-masing. Harapan Bapak bagaimana ke depannya ini, Pak? Saya berharap bahwa komitmen anggota jajaran di rutan kelas 2B Pangkalan Brandan ini tetap membangun semangat kerja, walaupun saat ini belum masuk penilaian dalam rangka Satker mendapat predikat WBK, tapi jangan patah semangat. Mulai saat ini tetap melakukan upaya bagaimana kondisi kantor tetap terjaga, bagaimana membangun zona integritas menuju Satker yang bersih dari KKN dan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, yaitu warga binaan dan seluruh komponen yang keterkaitan erat dengan jajaran Satker di sini, yaitu rutan kelas 2B Pangkalan Brandan. Dengan adanya peninjauan yang dilakukan oleh Kakanwil dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Sumatera Utara, diharapkan agar rutan Pangkalan Brandan semakin baik ke depannya. Gunarso KB melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Remustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.